I love the Smiths. Sorry. You happy? You're happy? You're not? All we do is argue. That is bullshit. Kembali lagi di channel RF Halo, channel yang membahas review film dan series. Hari ini akan mengulas film 500 Days of Summer. 500 Days of Summer merupakan film drama komedi romantis asal Amerika Serikat yang dibuat tahun 2009. Disutradarai oleh Mark Webb dan diproduseri oleh Mason Novick, Jessica Tuschinski, Mark Weather, dan Stephen J. Wolf. Naskah film ini ditulis oleh Scott Neuschaster dan Michael H. Weber. Film ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel. Film ini salah satu film romcom yang tersukses dan mendapatkan beberapa penghargaan. Dari budget film hanya 7,5 juta dolar, mampu meraih keuntungan berkali-kali lipat hingga sampai 60 juta dolar. Cerita ini bermula di malam hari ketika seorang bernama Rachel Hansen, adik dari Tom Hansen, mengendarai sepeda terburu-buru menemui Tom yang patah hati. Tom curhat kepada Rachel mengenai hubungan dengan Summer yang bertengkar karena pacaran. Rachel bersama kawan-kawan Tom menyemangati untuk mencari pasangan, kembali memakai pepatah, ada banyak ikan di laut. Flashback kembali pertemuan pertama Tom dengan Summer pada tanggal 8 Januari. Summer dikenalkan oleh atasannya sebagai asisten baru di dalam perusahaan. Tom mempunyai minat sebagai arsitek, tetapi ia bekerja sebagai penulis di perusahaan kartu ucapan di Los Angeles. Pertemuan ini berlanjut di lift dengan tidak sengaja bertemu dengan Summer. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki selera musik yang sama, mereka mengobrol tentang pandangan cinta di karaoke. Tom percaya hal itu, tetapi Summer tidak. Di saat keluar dari bar karaoke, Mackenzie mengungkapkan bahwa Tom menyukai Summer sambil mabuk. Karena dibeberkan kesukaan Tom terhadap Summer, akan tetapi Tom hanya dianggap sebagai teman dari perkataan yang diucapkan Summer. Beberapa hari kemudian, Summer mencium Tom di ruang fotokopi kantor. Selama beberapa bulan berikutnya, hubungan Summer dan Tom semakin dekat. Tom menunjukkan Summer tempat favoritnya di dalam kota, yang menghadap ke sejumlah bangunan yang disukainya, meskipun pemandangannya sedikit terhalang oleh tempat parkir. Setelah beberapa bulan berkencan, baik teman-teman Tom dan Rachel mendesak Tom untuk bertanya kepada Summer, di mana mereka berada dalam hubungan mereka. Meskipun Summer tidak menggubris atau mengatakan bahwa tidak masalah jika mereka berdua dalam menjalankan suatu hubungan yang bahagia. Suatu malam di tempat bar, Tom bersama Summer berbincang santai mengenai hubungan mereka. Tiba-tiba bertemu dengan seorang pria berjas menggoda Summer, serta mencemooh Tom sebagai pacarnya. Dari perkataan tersebut, Tom tidak terima dan berkelahi dengan pria tersebut. Pulang dari bar, Tom dan Summer berseteru tentang kejadian di bar yang menyebabkan mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Di malam hari, Tom meratapi kekesalan dalam hati di tempat tidur. Bersamaan dari itu, di luar, Summer mengetuk pintu. Sontak Tom beranjak dari tempat tidur serta membukakan pintu. Summer meminta maaf atas kejadian pertengkaran itu dan Tom memaafkan Summer. Mereka berdua membicarakan penyelesaian dari hubungan mereka dan berdamai. Summer mengakui Tom pantas mendapatkan kepastian. Akan tetapi, permintaan Tom bahwa Summer berjanji untuk selalu merasakan hal yang sama tentang diri Tom tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Pada hari ke-290, mereka berkencan di bioskop. Tom ingin kembali ke tempat Summer, tetapi ia bersikeras melihat The Graduate dan akhirnya menangis. Mereka mengunjungi toko kaset, tetapi Summer merasa terganggu dan tampaknya telah bosan dengan Tom. Lalu ia menciumnya. Tom menggoda dan menawarkan penekuk di restoran, di mana Summer dengan santai memberitahukan bahwa masih belum ada kelanjutan tentang hubungan mereka. Summer ingin tetap berteman dengan Tom, tetapi Tom patah hati dan pergi meninggalkan. Summer mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan kartu ucapan. Atasan Tom memindahkannya ke departemen hiburan. Karena depresinya membuat Tom tidak cocok dengan acara yang mau lebih bahagia. Tom berkencan buta dengan seorang wanita bernama Allison. Kencan yang dijalani oleh mereka tidak berjalan dengan baik karena Tom menghabiskan waktu untuk curhat tentang kepergian Summer hingga mengeluh. Di saat Tom berkaraoke sambil mabuk, Allison yang jengkel dengan kelakuan Tom akhirnya pergi meninggalkan Tom dari bar. Beberapa bulan kemudian, Tom menghadiri pernikahan rekan kerjanya, Millie. Pada saat menaiki gerbong kereta sambil melihat sekitarnya, Tom tidak sengaja melihat Summer berada di gerbong yang sama. Tom mencoba menghindari Summer.
di kereta api, tetapi Summer melihatnya dan mengundangnya untuk minum kopi. Akhirnya, sesampai di tempat pernikahan rekan kerjanya, Tom dan Summer bersenang-senang di tempat pernikahan, menari bersama, dan Summer menangkap buket bunganya. Setelah dari acara pernikahan tersebut, Summer mencoba mengajak Tom ke pesta di apartemen Summer. Tommy yang saat itu dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Saat pulang dari pernikahan menuju ke gerbong kereta, Summer tertidur di bahu Tom dalam perjalanan pulang naik kereta. Di hari pesta apartemen yang diadakan Summer, Tom menghadiri pesta dan berharap untuk menghidupkan kembali hubungan mereka. Tetapi ia hampir tidak bisa berbicara dengan Summer dan menghabiskan sebagian besar malamnya minum sendirian di pojok tembok pesta. Hingga Tom melihat cincin pertunangan yang berada di jari manis Summer. Tom pergi memendam kekesalan dan hampir menangis. Lalu ia mengalami depresi berat dan hanya meninggalkan apartemen. Tom hanya minum alkohol dan makan makanan instan untuk menenangkan pikirannya. Setelah beberapa hari, ia kembali bekerja di tempat perusahaan kartu ucapan. Karena dirasa sudah tidak cocok minat dia terhadap perusahaan tersebut, Tom mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penulis di perusahaan. Rachel mendengar kakaknya yang sedang patah hati dan berharap Tom segera melupakan kenangan bersama Summer. Tom tidak percaya Summer adalah satu-satunya yang dicintai dan bahwa depresi Tom semakin buruk oleh kenyataan bahwa ia hanya melihat kembali sisi positif dari hubungan mereka. Di suatu hari, Tom tiba-tiba menemukan energi untuk bangun dari tempat tidurnya dan mendedikasikan kembali dirinya untuk menggapai cita-citanya sebagai arsitektur. Tom membuat daftar di beberapa perusahaan tempat yang ingin ia bekerja, menyusun portofolio, dan pergi ke sesi wawancara kerja. Pada hari ke-448, Tom duduk sejenak di taman melihat gedung-gedung besar di depannya. Di saat bersamaan, Summer sedang menunggu Tom di tempat favoritnya dan mereka bertemu serta berbicara. Summer memberitahu bahwa ia menikah karena ia merasa sudah yakin tentang suaminya, sesuatu yang tidak dimiliki dari diri bersama Tom. Summer menjelaskan bahwa Tom benar tentang cinta sejati yang ada, tetapi Tom hanya salah memahami hal itu ketika ia masih bersama dengan Summer. Summer meletakkan tangannya di tangan Tom dan memberitahu bahwa ia senang melihat Tom baik-baik saja. Di percakapan tersebut, Summer pergi meninggalkan dari taman. Tom menitipkan salam terakhir bahwa ia benar-benar berharap Summer dengan pernikahannya bahagia. 12 hari kemudian, hari Rabu tanggal 23 Mei, Tom menghadiri wawancara kerja di perusahaan yang mewawancarainya dan bertemu dengan seorang gadis yang sedang duduk di tempat yang sama untuk melamar pekerjaan. Gadis tersebut pernah mengenal Tom dari salah satu bar, akan tetapi Tom tidak tahu gadis itu berada di sana. Saat Tom memasuki sesi wawancara, ia kembali sebentar dan mengundang gadis tersebut untuk minum kopi setelahnya. Gadis tersebut mulanya menolak dengan sopan, lalu ia berubah pikiran dan menerima ajakan Tom untuk minum kopi bersama. Gadis tersebut bernama Autumn, dan kisah dari film ini selesai.